Sang Pembisik Alam Part 46 Tambang Tembaga Keluarga C, Ancaman di Hutan. Hahaha, ini pertama kalinya dalam 100 tahun aku bisa menggunakan pedang Raja Kupu-Kupu Bunga Bercahaya. Aku agak kaku. Mohon maafkan aku, pemimpin sekte. Seorang pria berpakaian jubah biru, mengenakan topi persegi biru, dengan kepala gemuk dan telinga besar, serta wajah yang dipenuhi minyak, melompat keluar dari bayangan besar dan mulai tertawa. Tangan Kuo Wan Feng, pemimpin sekte King Luo, yang terselip di dalam lengan bajunya, gemetar tak terkendali, dan matanya dipenuhi amarah yang meluap. Jika melihat sekeliling, seluruh sekte King Luo berada dalam keadaan berantakan. Belum lagi bunga, tanaman, dan pohon biasa, dengan metode sekte King Luo, semuanya bisa dipulihkan dalam waktu setengah bulan. Namun, ladang tanaman obat di pegunungan mengalami kerusakan parah. Secara khusus, sebagian besar dari sekitar selusin ladang obat yang terletak tepat di bawah Raja Kupu-Kupu Bunga Bercahaya dan di pusat sekte King Luo hancur. Ladang obat yang paling sentral selalu menjadi ladang obat paling berharga dari sekte King Luo. Hati Kuo Wan Feng terasa berdarah, di sana terdapat banyak tanaman obat yang berusia lebih dari 100 tahun. Pelayan Hua, apakah kau mengejek ketidaktahuanku? Bagaimana mungkin kau bisa mengendalikan Raja Kupu-Kupu Bunga Bercahaya? Tunggangan Raja Bunga Tianan Hua Mantian? Kata Kuo Wan Feng dingin. Mendengar itu, hati Ye Feng bergetar. Itu benar adanya. Konon, Raja Kupu-Kupu Bunga Bercahaya adalah tunggangan terkenal milik Hua Mantian, Raja Bunga di Selatan, dan jelas bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh seorang pelayan biasa. Ini adalah binatang iblis tingkat surga kelas rendah, dan bahkan merupakan binatang iblis tingkat raja. Ini adalah binatang iblis yang dapat melawan ahli alam penempaan Qi, dan selalu dikendalikan oleh keturunan langsung keluarga Hua. Sedangkan untuk ketidakfamiliarannya, itu bahkan lebih kecil kemungkinannya. Selama Anda memiliki jimat giok pengendali hewan buas, Anda dapat mengendalikannya dengan sempurna, dan tidak akan ada kemungkinan ia lepas kendali. Terlebih lagi, dilihat dari fakta bahwa Raja Kupu-Kupu Bunga mengalir sengaja memancarkan keagungan seekor binatang iblis tingkat raja, yang menyebabkan kucing harimau bersayap awan gemetar ketakutan, keluarga Bunga Tianan hanyalah sedang melakukan pertunjukan kekuatan. Adapun sekte King Luo, mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Hahaha, Butler Hua tertawa beberapa kali, lalu membungkuk dan memberi isyarat agar Tuan Muda masuk. Pertama, 4 penjaga melangkah keluar dari belakang Raja Kupu-Kupu Bunga mengalir. Kemudian, seorang pemuda berbaju putih, memegang kipas lipat, melangkah keluar, diikuti oleh 4 penjaga lainnya. Pupil mata Ye Feng tiba-tiba menyempit. Pemuda berjubah putih di tengah tidak memiliki aura yang mengesankan, dia hanya berada di puncak tingkat kelima alam transformasi roh. Namun, 8 penjaga di depan dan di belakangnya semuanya memancarkan aura alam laut jiwa. Terlepas dari latar belakang keluarga, kekuatan pelindung ini saja sudah cukup untuk membuat kekuatan-kekuatan teratas di seluruh wilayah naga hitam memperhatikannya. Pemuda berbaju putih, yang dikelilingi kerumunan, pastilah Hua Wushuang, tuan muda keluarga Hua dari Tianan di generasi ini. Keluarga Raja Bunga benar-benar sesuai dengan reputasinya. Hua Wushuang memancarkan aura arogan hanya dengan berdiri santai di langit. Kelopak matanya sedikit turun saat dia melirik ke samping ke arah Kuo Wan Feng, pemimpin sekte King Luo. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, maksudnya sangat jelas. Seketika itu juga, wajah Kuo Wan Feng, pemimpin sekte King Luo, memerah padam. Dia sudah menduga tuan muda keluarga Hua akan sangat arogan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa tuan muda itu akan begitu arogan hingga mengharapkan dirinya, seorang ahli yang kuat di alam pemurnian Qi, untuk berinisiatif memberi hormat. Ekspresinya berubah beberapa kali, tetapi pada akhirnya, Kuo Wan Feng menggertakkan giginya dan menahan semuanya. Reputasi keluarga Tianan Hua yang telah berusia 500 tahun bukanlah sesuatu yang dapat ditantang oleh siapapun. Atas nama seluruh sekte King Luo, saya menyambut kedatangan Tuan Muda Hua. Namun, bukankah keributan seputar kedatangan Tuan Muda Hua agak berlebihan? Karena menghormati seorang ahli alam pendirian fondasi, pemimpin sekte King Luo, Kuo Wan Feng, tetap menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Hehe, kakekku pernah berkata bahwa sekte King Luo tidak unggul dalam hal lain, tetapi dalam hal menanam ramuan dan bunga spiritual, mereka adalah yang terbaik di dunia. Bahkan para budak bunga lembah Raja Bunga kita pun tidak sebaik mereka. Saat aku meninggalkan lembah Raja Bunga beberapa hari yang lalu, bunga kamelia kesayangan kakekku agak layu, jadi aku tak tahan untuk menguji kemampuan pemimpin sekte hari ini. Jika dia memang sangat terampil, bunga kamelia kesayangan kakekku mungkin bisa diselamatkan. Mendengar itu, gigi atas dan bawah Kuo Wan Feng beradu dengan keras, dan seluruh sekte King Luo pucat pasi karena terkejut. Wajar jika sekte King Luo biasa-biasa saja dalam segala hal kecuali ramuan dan bunga obat. Tetapi bagi Hua Wushuang untuk membandingkan pemimpin sekte King Luo dengan budak bunga di lembah Raja Bunga mereka adalah penghinaan terhadap sekte King Luo. Jika itu orang lain, ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Namun, Kuo Wan Feng, pemimpin sekte King Luo,
menggertakkan giginya dan menelan amarahnya. Mengesampingkan hal-hal lain, 10 orang di hadapan mereka ini, ditambah dengan makhluk iblis tingkat rendah peringkat surga, Raja Kupu-Kupu Bunga Cahaya Mengalir, bukanlah sesuatu yang dapat mereka hadapi. Tuan Muda Hua terlalu baik. Sekte King Luo, kami cukup biasa-biasa saja dalam rawat bunga dan tanaman. Bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda kemari tiba-tiba? Mereka yang mengenal Kuo Wan Feng, pemimpin Sekte King Luo, dapat merasakan bahwa dia sudah marah. Untungnya Kuo Wan Feng adalah pemimpin Sekte King Luo. Jika tidak, dia mungkin tergoda untuk menghajar orang ini habis-habisan lalu menghilang ke dunia persilatan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Keadaan di luar kendali mereka. Prestise keluarga Tiananhua yang telah berusia 500 tahun bukanlah sesuatu yang bisa mereka banggakan. Ye Feng, sambil menyaksikan penampilan Hua Wushuang, mengangguk berulang kali, memverifikasi informasi yang telah diperolehnya langkah demi langkah, dan menyempurnakan rencananya sesuai dengan itu. Begitu. Sepertinya aku harus mencari orang lain untuk merawat bunga kamelia kakekku. Dengan sekali kibasan, Hua Wushuang membuka kipas lipatnya. Aku datang ke sini hari ini untuk mengambil bunga kamelia 100 bunga yang telah kupilih. Membawanya kembali dulu. Bukankah dikatakan bahwa iring-iringan pengantin akan datang menjemput selir bayi Hua dalam 4,5 bulan? Mengapa sekarang begitu terburu-buru? Aku akan senang melakukannya. Kata-kata Hua Wushuang membuat Kuo Wan Feng terdiam. Kuo Wan Feng, dengan wajah pucat pasi, melirik Ye Feng di kaki puncak kecil yang tak bernama itu dan tiba-tiba merasakan rasa iri pada Ye Feng. Seandainya dia seorang pemuda seperti Ye Feng, tanpa banyak koneksi, dia pasti ingin langsung menyerbu dan memberi Hua Wushuang pelajaran. Awalnya, sesuai rencana Kuo Wan Feng, dia tidak akan pernah mengambil risiko menyinggung keluarga Hua untuk membantu Ye Feng dengan cara apapun. Tetapi sekarang, Kuo Wan Feng tiba-tiba memiliki gagasan untuk membantu Ye Feng. Itu wajar. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang Tuan Muda Hua yang mengambil selir 100 bunga terpilih sebelum waktunya. Tetapi sekarang, sedikit masalah telah muncul. Ekspresi Hua Wushuang tiba-tiba berubah, dan matanya yang semula acuh tak acuh seketika menjadi tajam seperti pisau, menatap tajam ke arah Kuo Wan Feng, pemimpin Sekte King Luo. Apa yang terjadi? Ketua Sekte, apakah Anda bercanda? Sebenarnya, Hua Wushuang sudah mengetahui situasi di sini melalui jimat Wen Tianyu. Bagi Hua Wushuang, Tuan Muda keluarga Tiananhua, bersaing dengan orang biasa akan merendahkan martabatnya. Sesuai rencana awal mereka, begitu tiba di Sekte King Luo, mereka akan membawa Bai Hua Fei Luo pergi tanpa ragu-ragu, dan mengabaikan yang disebut Zheng Fuyun seperti lalat. Namun, dia tidak menyangka Kuo Wan Feng akan mengangkat masalah ini terlebih dahulu. Sekuat apapun dia sebelumnya, Hua Wushuang tidak bisa mengabaikan seorang ahli di alam pemurnian Qi. Saat kami memilih selir 100 bunga, ada satu hal yang lupa saya sebutkan murid saya, Green Luo, sudah bertunangan sebelum itu, dan tunangannya telah mengunjungi Sekte Azur Luo berkali-kali. Sambil berbicara, Kuo Wan Feng menatap Ye Feng dan berteriak padanya, Zheng Fuyun, aku sudah membahas masalah pernikahan. Sekarang, kau bisa membicarakannya sendiri dengan Tuan Muda Hua. Terima kasih banyak, pemimpin sekte. Ye Feng memberikan pandangan terima kasih kepada Wan Feng. Meskipun Wan Feng hanya mengucapkan beberapa kata, ia membawa masalah ini ke permukaan, menyelamatkan Ye Feng dari banyak kesulitan dan melakukan kebaikan yang besar baginya. Tatapan Hua Wushuang mengikuti suara Kuo Wan Feng hingga ke Ye Feng. Saat melihat Ye Feng, tatapannya berubah mengejek. Anak kecil, kau ini apa? Berani-beraninya kau menyaingi aku? Bagiku, permaisuri 100 bunga bukanlah apa-apa, hanya seperti bunga yang bisa kubuang sesuka hati. Tapi meskipun aku tidak menyukainya, aku tetap harus membuangnya sendiri. Sedangkan kau ini apa? Hanya dengan satu perintah dariku, kau akan hancur menjadi debu seperti kecoa hanya dengan satu jari. Benar, tapi meskipun sudah mati, kecoa tetap bisa membuatmu jijik, kan? Ye Feng tiba-tiba mencibir. Benar sekali. Hua Wushuang, kau adalah orang pilihan surga, tuan muda dari keluarga Tiananhua, yang telah berkuasa selama 500 tahun. Tapi semua ini diperoleh oleh leluhurmu, apa hubungannya dengan kemampuanmu? Beraninya kau menghina pemimpin sekte seperti ini hari ini? Ini karena kekuatan dan prestise keluarga Tiananhua MU, bukan karena kemampuanmu sendiri. Hua Wushuang. Ekspresi Hua Wushuang tiba-tiba berubah, tetapi kepala pelayan di sampingnya adalah orang pertama yang marah. Beraninya kau menghina tuan muda. Biarkan dia bicara, kata Hua Wushuang dingin. Tuan muda, diam, biarkan dia bicara. Hua Wushuang membentak butler Hua seolah-olah titik lemahnya telah tertusuk. Melihat ini, Ye Feng menghela napas lega. Dia tahu dia telah mengambil keputusan yang tepat. Putra tunggal Tiananhua selalu sombong, angkuh, dan congkak. Ini tidak mengherankan. Orang-orang di seluruh dunia menyanjung mereka dan memberikan pujian yang paling berlebihan ketika bertemu mereka. Wajar jika mereka mengembangkan kepribadian seperti itu. Lumayan,
Setidaknya kau seorang pria. Melihat Hua Wushuang dengan tegas menegur kepala pelayan Hua, Ye Feng menyipitkan matanya dan mengacungkan jempol kepada Hua Wushuang. Jika kalimatmu selanjutnya masih omong kosong seperti ini, aku tidak keberatan mengubahmu menjadi kecoa mati dalam sekejap. Wajah Hua Wushuang dingin dan tegas, tetapi matanya yang cerah mengkhianatinya. Ia tumbuh besar dikelilingi pujian dan sanjungan. Jadi pendekatan Ye Feng yang pertama-tama memarahinya lalu menghujaninya dengan pujian setelah mencabut kehormatan yang diberikan keluarganya membuatnya sangat senang. Sebenarnya, Hua Wushuang sendiri tidak menyadari bahwa yang paling ia dambakan jauh di lubuk hatinya adalah pujian dari orang lain karena ia adalah Hua Wushuang. Bukan karena ia adalah tuan muda keluarga Tianan Hua. Jauh di lubuk hatinya, Hua Wushuang selalu berharap untuk membuktikan dirinya dengan cara tertentu. Tetapi aura yang dibawa leluhurnya, Raja Bunga Tianan, kepada keturunannya terlalu kuat, begitu kuat sehingga membuat mereka putus asa. Hua Wushuang tanpa sadar dipengaruhi oleh Ye Feng. Tetapi cara kepala pelayan Hua memandang Ye Feng penuh dengan niat jahat dan peringatan. Karena memang begitu, maka saya akan mengatakannya secara langsung. Green Ivy adalah tunanganku. Tetapi dia dijebak oleh seorang penjahat dan dipilih oleh pengurus rumahmu untuk menjadi permaisuri 100 bunga. Adapun detailnya. Ketika keluarga Tianan Hua kami memilih selir, kami hanya melihat orangnya, bukan statusnya, selama mereka memenuhi persyaratan. Sebelum Ye Feng selesai berbicara, kepala pelayan Hua menyela. Ekspresi Ye Feng berubah dingin, dan dia membalas tanpa ragu-ragu. Hua Wushuang, aku kurang mengerti. Di keluarga Tianan Hua MU, siapa yang menjadi tuan dan siapa yang menjadi pelayan? Dulu orang-orang mengatakan bahwa keluarga Bunga Tianan, yang merupakan keturunan Raja Bunga Tianan, memiliki aturan yang ketat, tetapi hari ini tampaknya para pelayan malah menindas tuan mereka. Ye Feng mengucapkan kata-kata itu dengan nada menggoda. Tetapi meskipun itu hanya candaan, hal itu membuat wajah Butler Hua langsung pucat, dan bahkan ekspresinya menjadi agak kaku. Seorang pelayan menindas tuannya? Beraninya dia? Zheng, kau seharusnya tidak mencoba menabur perselisihan. Di keluarga Tianan Hua kita, hal seperti pelayan menindas tuannya belum pernah terjadi sebelumnya. Saat mengucapkan kalimat terakhir, suara Hua Wushuang tiba-tiba menjadi dingin, dan tatapannya yang menusuk membuat kepala pelayan Hua merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah yang penuh es. Butler Hua mengerti bahwa dia telah terlalu banyak menyela hari ini dan telah melanggar sebuah tabu. Meskipun tuan muda tidak mengatakan apapun, Butler Hua yakin bahwa jika dia berani mengatakan sepatah kata pun lagi, dia akan benar-benar dianggap sebagai pelayan yang telah menindas tuannya. Bagus, jadi nanti kamu tidak akan kesulitan mengambil keputusan. Di langit, pemimpin sekte King Luo Kuo Wan Feng, Guru Bixin, dan Guru Changmu semuanya memandang Ye Feng dengan sedikit terkejut. Dengan mata mereka yang tajam, mereka secara alami dapat melihat bahwa Ye Feng mampu memulai percakapan dengan tuan muda keluarga Tianan Hua begitu cepat karena ia memiliki pemahaman yang baik tentang kepribadian Hua Wushuang. Green Ivy awalnya adalah tunanganku. Tetapi sekarang dia telah dipilih oleh pelayanmu untuk menjadi permaisuri 100 bunga. Tidak perlu lagi memikirkan benar atau salahnya masalah ini. Sebagai tuan muda keluarga Tianan Hua, kau, Hua Wushuang, tidak akan mudah menyerah, baik demi keluargamu maupun demi dirimu sendiri. Demikian pula, demi tunanganku dan demi martabat seorang pria, aku tidak akan menyerah meskipun itu berarti kematian. Karena itu masalahnya, mari kita putuskan hasil akhirnya dengan cara yang paling jantan. Mari kita bertarung, dan siapapun yang kalah harus mundur. Dentang. Pedang Xuan yang mengeluarkan suara tajam saat ditarik dari sarungnya. Energi pedangnya yang berfluktuasi mengarah langsung ke Hua Wushuang. Hua Wushuang, jika kau seorang pria, maka lawan aku, Zheng Fuyun, sampai mati. Tantangan Ye Feng menggema di seluruh sekte King Luo. Mendengar itu, semua orang terkejut. Kepala pelayan Hua, Kuo Wan Feng, Guru Bixin, para pengawal keluarga Hua, dan para tetua sekte King Luo semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa solusi yang diusulkan Ye Feng akan menggunakan metode seperti ini. Para tetua sekte King Luo mengakui bahwa Ye Feng sangat kuat, tetapi dia masih terlalu lemah ketika menghadapi tuan muda keluarga Hua. Adapun Butler Hua dan para pengawal keluarga Hua, mereka terdiam. Apakah mereka harus melakukan ini agar terbunuh? Siapakah Hua Wushuang, tuan muda dari keluarga Hua Tianan? Tak terkalahkan di alam yang sama? Itu tidak cukup. Kemampuan untuk menghancurkan lawan-lawan di alam yang sama inilah kekuatan sejati dari tuan muda keluarga Tianan Hua. Saat orang-orang itu menatap dengan tak percaya, Ye Feng juga tercengang, karena apa yang terjadi selanjutnya tidak berjalan sesuai dengan skenario yang telah ia rancang. Kau berani melawanku sampai mati? Apakah kau pantas? Suara Hua Wushuang sangat lembut dan rendah. Ketika sampai di telinga Ye Feng, rasanya seperti raksasa yang memandang rendah seekor semut, menyebabkan urat-urat di dahi Ye Feng menegang. Namun, apa yang kau katakan cukup masuk akal. Lagi pula, selama 6 bulan aku bepergian, kaulah orang pertama yang berani menantangku dengan begitu percaya diri. Kau memang laki-laki sejati, jadi aku akan mengabulkan permintaanmu. Saat berbicara,
Hua Wushuang mengangkat 3 jari ke arah Ye Feng. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. 3 langkah. Jika kau mampu menahan 3 gerakanku dan selamat, aku akan mundur. Dan, Green Ivy, ini akan menjadi tunanganmu. Jika tidak, HMPH. Dengusan dingin, seperti guntur di langit yang cerah, mengejutkan Guru Bixin dan Guru Changmu, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Kekuatan ini tampaknya mendekati kekuatan mereka. Tianzu Zhenren dan Xie Lu, sesepuh penegak hukum, sama-sama menunjukkan tatapan puas saat mendengar dengusan dingin itu. 3 gerakan? Aku ragu dia bahkan bisa bertahan 1 gerakan pun. Mata Tianzu Zhenren dipenuhi dengan cahaya dingin dan menyeramkan. Dilihat dari kekuatan serangannya, dia mungkin mampu menahan 1 serangan. Tetapi dia pasti tidak akan bertahan 2 serangan. Baiklah, 3 langkah saja. Janji seorang pria sejati itu dapat diandalkan. Kata-kata kami, para pria keluarga Hua, sekali terucap, adalah hukum dan tak tergoyahkan. Melalui ucapannya, Hua Wushuang tidak menunjukkan tanda-tanda mengurangi prestise keluarga Tianan Hua. Diam-diam, Ye Feng sangat gembira. Ye Feng awalnya berencana untuk bertarung sampai mati. Kultivasinya di tingkat kedua alam transformasi roh sangat terbatas. Jika dia ingin mengalahkan Hua Wushuang, yang berasal dari latar belakang luar biasa dan memiliki fondasi yang sangat kuat di puncak tingkat kelima alam transformasi roh, dia tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati. Namun sekarang, tinggal menghadapi 3 jurus Hua Wushuang secara langsung, yang membuatnya jauh lebih mudah dilakukan. Di dalam bukit tanpa nama itu, Green Luo berdiri di pavilion dekat jendela, menyaksikan pertempuran di luar, berulang kali menekan keinginan untuk bergegas keluar dan menghadapinya bersama Ye Feng. Tubuh mungilnya sedikit gemetar karena gugup. Jika Ye Feng tidak memberinya instruksi sebelumnya, dia pasti sudah bergegas keluar sejak lama. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan siap mati untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun baru kemarin, Ye Feng secara khusus menginstruksikan kepadanya bahwa jika ada orang dari keluarga Tianan Hua datang, apapun yang terjadi di luar, dia tidak boleh muncul, tetapi harus patuh menunggu di loteng. Jika dia muncul, itu berarti dia ingin mencelakai orang tersebut. Awalnya, mengingat kecerdasan Green Ivy, dia tidak akan mempercayai penjelasan Ye Feng. Namun, kalimat terakhir Ye Feng membuatnya mempercayainya. Percayalah, ingatlah, aku adalah separuh Raja Gunung. Melihat Ye Feng mengucapkan mohon di kaki gunung, air mata mengalir deras di wajahnya tanpa terkendali. Bodoh, kau setengah Raja Hutan, tapi ini bukan pertempuran di hutan, ini duel sampai mati. Namun, meskipun Green Ivy tahu bahwa kata-kata Ye Feng sama sekali tidak ada hubungannya dengan situasi saat ini, ada kekuatan kepercayaan yang aneh dan magis dalam kata-kata itu. Baik, silakan. Dengan sebuah pikiran, Ye Feng diam-diam mengirimkan seberkas cahaya merah darah dari panji darah jiwa pertempuran di tangannya, yang kemudian menyatu ke dalam tubuh Ye Feng, menyebabkan kekuatan jiwa ilahi Ye Feng melonjak drastis. Menghadapi tuan muda keluarga Hua, Ye Feng tidak berani lengah sedikit pun. Menurut informasi intelijen, setiap generasi tuan muda keluarga Hua berada di puncak tingkat kelima alam transformasi roh ketika mereka meninggalkan lembah Raja Bunga untuk berlatih. Tetapi kekuatan tempur mereka sebanding dengan para ahli alam laut jiwa biasa. Jika harta pelindung leluhur itu digunakan, bahkan seorang ahli alam laut jiwa tingkat atas pun tidak akan mampu menangkap tuan muda keluarga Buhua. Hampir bersamaan dengan gelombang indra ilahinya, indra ilahi Ye Feng tiba-tiba mendarat di meridian pedang pertama di dalam tubuhnya. Berdengung. Saat kekuatan ilahi meridian pedang bergema, Ye Feng merasa bahwa kekuatan ilahi meridian pedangnya seolah meluas tanpa batas, seperti mata surgawi di atas sana. Memungkinkan Ye Feng untuk langsung merasakan semua perubahan di sekitarnya, dan bahkan merasakan kekhawatiran dan gemetaran Green Luo. Ye Feng tidak menyangka bahwa momen krusial ini justru akan mengaktifkan kejernihan hati pedangnya. Namun, kegembiraan itu ditekan hingga ke tingkat yang sangat rendah oleh kondisi pikiran yang ditimbulkan oleh kejernihan hati pedang tersebut. Dengan gelombang energi spiritual, armor giok biru muncul dari tubuhnya, dan energi pedang mulai berkumpul di pedang yang agung. Aura pedang Ye Feng meningkat dengan cepat. Untuk pertama kalinya, Hua Wushuang menunjukkan sedikit rasa terkejut. Teknikmu agak aneh. Sepertinya kau menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan jiwamu dan secara paksa mengangkatnya ke kondisi pikiran tertentu. Lumayan, sangat kuat. Ini pasti alasan kau berani menantangku, kan? Ye Feng tetap diam. Pedang Xuan yang miliknya menunjuk secara diagonal saat ia menggunakan waktu berharga ini untuk mengumpulkan energi pedangnya. Awan energi pedang telah muncul di atas kepala Ye Feng. Melihat aura Ye Feng meningkat dengan cepat, pupil mata pemimpin sekte King Luo, Kuo Wan Feng, tiba-tiba menyempit. Dengan penglihatan tajamnya, ia secara alami melihat sifat luar biasa Ye Feng, dan penyesalan dari beberapa hari yang lalu muncul kembali dalam pikirannya. Dengan kepercayaan dirimu, kau mungkin punya peluang untuk menang melawan seniman bela diri alam transformasi roh tingkat 5 pada umumnya. Tetapi melawan aku, kau sama sekali tidak punya peluang.
Melawan aku, kecuali kultivasimu telah menembus alam transformasi roh, kau hanya bisa dihancurkan. Begitu kata hancurkan terucap, aura Hua Wushuang langsung berubah. Awan air dan api yang sangat indah muncul di sekelilingnya. Begitu awan air dan api yang bergejolak itu muncul, ia segera memaksa 8 penjaga alam laut jiwa yang melindungi Hua Wushuang, termasuk pelayan Hua, untuk mundur lebih dari 1000 meter. Keluarga Hua benar-benar mengolah kedua sistem itu secara bersamaan. Ekspresi Kuo Wanfeng berubah, dan wajah Bixin Zhenren juga dipenuhi kekhawatiran yang mendalam saat itu. Langkah pertama, tiba-tiba, tangan Hua Wushuang mulai berayun dengan frekuensi yang aneh. Saat berayun, energi spiritual air dan api menyembur keluar, membentuk gelombang kupu-kupu yang bergegas menuju Ye Feng, seperti kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga-bunga. Kemanapun gelombang kupu-kupu itu lewat, udara tampak beriak seperti air mendidih, menghasilkan suara berderak, seolah-olah gelombang kupu-kupu itu memiliki beban yang tak tertahankan. Jurus andalan kau tangan kupu-kupu. Pupil mata Ye Feng langsung mengecil hingga ukuran maksimalnya. Gemuruh. Pedang Xuan yang menelusuri lintasan misterius, seperti angin dan guntur, mengaduk awan pedang di atas dan menebas liar ke arah gelombang kupu-kupu, dengan kilatan petir samar bercampur di antaranya. Jurus keempat dari teknik pedang angin dan awan berjatuhan dari segala arah. Di bawah kepulan kupu-kupu, campuran petir dan cahaya pedang Ye Feng mencair secepat es dan salju, lalu menerkam dada Ye Feng. Beep. Saat suara dentuman yang nyaring dan tajam itu terdengar, baju zirah roh giok Ye Feng retak sedikit demi sedikit. Setiap bagian baju zirah roh giok, seukuran kuku jari, yang membentuk baju zirah roh giok itu dipenuhi retakan halus, hampir hancur berantakan. Dada Ye Feng naik turun dengan cepat beberapa kali saat dia mengalirkan energi spiritualnya, seketika memulihkan armor giok birunya. Lumayan, Zheng Fuyun, kau punya sesuatu yang patut dibanggakan, mampu menahan setengah dari kekuatanku. Hua Wushuang menatap Ye Feng dengan sedikit rasa terkejut di matanya. Awalnya, langkah ini dimaksudkan sebagai ujian, tetapi Hua Wushuang tidak menyangka Ye Feng akan menerimanya dengan begitu mudah. Tapi apakah itu benar-benar mudah? Hanya Ye Feng sendiri yang tahu. Jurus tangan kupu-kupu ini, setelah menghancurkan serangan angin dan awan 8 arah milik Ye Feng, hampir menghancurkan armor roh giok biru milik Ye Feng. Keterkejutan Ye Feng tak terlukiskan dengan kata-kata. Ini jelas merupakan jurus bela diri tingkat bumi kelas atas. Jurus tangan kupu-kupu ini jelas merupakan jurus bela diri tingkat bumi kelas atas. Seru Ye Feng dalam hati. 2 langkah lagi, ayo kita bergerak. Teriak Ye Feng. Dan energi spiritual giok merah di sekeliling tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Zheng Fuyun, aku akan menggunakan 90% kekuatanku dalam gerakan ini. Sayang sekali aku akhirnya bertemu seseorang yang bisa kukagumi, tapi aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Energi spiritual air dan api tiba-tiba menyelimuti jari-jari ramping Hua Wushuang, dan tangannya bergetar dengan frekuensi yang aneh. Seekor kupu-kupu energi spiritual tiba-tiba terbang keluar, membentuk gelombang kupu-kupu yang menyerbu ke arah Ye Feng. Gerakan tangan kupu-kupu masih sama, tapi kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini, tangan kupu-kupu itu terbagi menjadi 2 warna yang berbeda, setengah kekuatan spiritual berbasis air dan setengah kekuatan spiritual berbasis api. Setiap kepakan sayap air dan api itu tampak mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Kemanapun kupu-kupu air dan api itu lewat, udara secara bersamaan hangus oleh api dan hancur oleh air. Di bawah kehancuran kekuatan-kekuatan yang biasanya sulit untuk hidup berdampingan ini, seluruh ruang hampa mengeluarkan serangkaian suara dentuman dan retakan, seolah-olah akan terkoyak oleh kekuatan ini. Kali ini, Zheng Fuyun pasti akan mati. Wajah Tianzu Zhenren penuh dengan antisipasi, tetapi antisipasi itu juga dipenuhi dengan kekejaman. Ya, Zheng Fuyun sudah tamat. Jurus ini benar-benar menunjukkan kekuatan mengerikan dari energi spiritual air dan api keluarga Tiananhua. Bahkan dengan tingkat kultivasi saya, akan sangat sulit bagi saya untuk menahan serangan ini. Di balik pohon besar di sekte King Luo, Wen Tianyu, dengan rambut acak-acakan dan penuh bekas luka, menatap penuh kebencian pada tangan kupu-kupu yang menerjang Ye Feng, sambil bergumam sendiri. Terlalu mudah. Membiarkan bajingan ini mati semudah itu, terlalu mudah. Ini, jantung Bixin Zhenren dan Changmu Zhenren berdebar kencang bersamaan, wajah mereka penuh kekhawatiran. Hanya Luo-Luo yang menatap Ye Feng dengan tenang, hanya dengan satu pikiran di benaknya kakak. Teruslah berjuang, kau adalah setengah raja gunung dan hutan. Apakah ini 90% dari kekuatanmu? Segel giok merah. Sebuah tanda merah pucat yang memancarkan aura menakutkan tiba-tiba muncul dari dada Ye Feng. Dan tepat ketika hendak bertemu dengan tangan kupu-kupu dengan warna air dan apinya, tanda itu tiba-tiba tenggelam ke bawah. Berikan kota itu padaku. Cahaya merah tua tak terbatas tiba-tiba terpancar dari segel giok merah, seolah-olah diresapi dengan kekuatan gunung yang tak berujung, tiba-tiba memperlambat kecepatan tangan kupu-kupu Ye Feng yang hendak menyerang. Mata Hua Wushuang tiba-tiba berbinar, dan dia mencibir. Teknik tangan kupu-kupuku,
yang menggunakan 90% kekuatannya, bukanlah sesuatu yang bisa kau tekan. Hampir bersamaan, Ye Feng menyatukan bibirnya dan melontarkan boom. Dengan dingin dan tanpa ampun. Dalam sekejap, kekuatan spiritual giok merah tua di dalam segel merah pucat itu tiba-tiba meledak seperti tsunami, dan energi dahsyat itu langsung menghancurkan keseimbangan menakjubkan yang telah membentuk kupu-kupu air dan api. Keseimbangan yang luar biasa itu hancur, dan seketika itu juga air dan api menjadi tidak cocok. Interaksi dahsyat antara energi unsur air dan api menghasilkan ledakan energi yang jauh lebih mengerikan. Tidak bagus, tidak bagus. Dua teriakan mendesak terdengar serentak dari Hua Wushuang dan Kuo Wanfeng, pemimpin sekte King Luo. Saat ia menghembuskan napas, Hua Wushuang dengan cepat mundur. Kepala pelayan Hua dan 8 penjaga alam laut jiwa dari keluarga Tianan Hua juga menunjukkan ekspresi terkejut dan segera mundur. Mundur, mundur dengan cepat. Pemimpin sekte King Luo, Kuo Wanfeng, meraung dengan suara serak. Selama raungan itu, kuali hijau kecil dan rapuh yang tergantung di langit tiba-tiba bersinar terang. Dinding spiritual melengkung yang sebelumnya melindungi ribuan puncak sekte King Luo menyusut ribuan kali lipat dalam sekejap, langsung memadat ke tempat Ye Feng dan Hua Wushuang bertarung. Tepatnya, dalam sekejap, dinding roh melengkung itu menyusut ke tempat di mana segel giok merah dan tangan kupu-kupu meledak. Energi spiritual air dan api, yang dinyalakan oleh segel giok merah, meledak menjadi massa yang kacau, menyebabkan dinding spiritual melengkung yang dibentuk oleh kuali hijau yang rapuh bergetar hebat dan bergemuruh tanpa henti. Adapun Ye Feng, begitu dia mengucapkan kata meledak, dia sudah mundur dengan cepat, lebih awal dan lebih cepat daripada yang lain. Kemampuan Ye Feng dalam meramalkan masa depan disebabkan oleh kekuatan sektenya. Banyak buku panduan kultivasi yang tersedia untuk umum yang ditinggalkan oleh para pendahulu sekte Qiyun menyebutkan bahwa begitu kekuatan air dan api bertabrakan, mereka akan memicu ledakan energi spiritual beberapa kali lebih besar daripada kekuatan air dan api itu sendiri. Mereka yang mengkultivasi energi spiritual air atau api harus sangat berhati-hati agar tidak terluka secara tidak sengaja oleh gelombang keju tersebut. Pada saat itu, banyak murid sekte King Luo yang menyaksikan pertempuran akhirnya bereaksi dan mundur dengan tergesa-gesa dan kacau, termasuk Wen Tianyu, yang bersembunyi di balik pohon, dan juga mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Para tetua sekte King Luo, termasuk Tianzu Zhenren, Xie El, Bixin Zhenren, dan Changmu Zhenren, semuanya tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa jurus pamungkas Hua Wushuang akan menghasilkan akibat seperti itu. Zheng Fuyun, dasar bocah nakal, apakah kau ingin menghancurkan sekte King Luo kami? Apakah kau ingin memusnahkan sekte King Luo kami? Kau telah membuatku takut setengah mati. Sesaat kemudian, raungan pemimpin sekte King Luo, Kuo Wanfeng, menggema, wajah tuanya dipenuhi keringat dingin, hampir pucat pasi. Mengingat kembali apa yang baru saja terjadi, jika dia belum melepaskan artefak terkuat sekte tersebut dan mampu bereaksi tepat waktu, separuh dari murid sejati sekte King Luo mereka mungkin sudah hangus menjadi abu oleh satu gerakan itu. Kekuatan dahsyat yang dilepaskan oleh sejumlah besar energi spiritual air dan api itu dapat melukai bahkan seorang ahli alam laut jiwa, dan bahkan dapat mengakibatkan cedera serius jika seseorang tidak berhati-hati. Tidak hanya itu, tetapi puncak-puncak gunung di sekitarnya kemungkinan besar juga akan hancur, belum lagi para murid yang berada di puncak-puncak tersebut. Setelah raungan Wanfeng, para tetua sekte King Luo semuanya dipenuhi rasa takut dan masing-masing mengejar murid-murid mereka hingga jauh. Dinding spiritual melengkung dari kuali hijau zamrud itu perlahan menghilang, memperlihatkan sebuah lubang raksasa yang meliputi area seluas 100 meter dan memiliki kedalaman 50 meter. Di dalam dinding spiritual melengkung itu, semuanya berubah menjadi abu di bawah kekuatan yang mengerikan tersebut. Di langit, Hua Wushuang tampak benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka Ye Feng akan mematahkan serangannya seperti itu. Jika dia tidak bereaksi cepat dan mundur dengan cepat, bahkan dia sendiri pun tidak akan mampu menahan ledakan yang mengerikan tersebut. Awalnya, dia yakin bahwa gerakan ini akan membunuh Ye Feng, tetapi Ye Feng tidak terluka dan bahkan memaksanya mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Kata-katanya sebelumnya terlalu percaya diri, dan melihat tatapan yang tertuju padanya dari segala arah, sedikit rasa malu muncul di wajah Hua Wushuang yang tampan. Langkah terakhir, silakan. Ye Feng melesat ke langit. Dia tidak mengantisipasi situasi barusan. Jika sejumlah besar murid elit sekte King Luo telah musnah, itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Ye Feng. Bagus. Langkah ketiga. Kali ini, Hua Wushuang tidak membuang-buang kata lagi. Hanya dengan suara tegas dan tatapan dinginnya, siapapun dapat mengetahui bahwa Hua Wushuang pasti akan mengambil tindakan drastis kali ini. Jika mereka bahkan tidak mampu mengalahkan seorang ahli bela diri tingkat 2 alam transformasi roh dalam 3 gerakan, bukan hanya Hua Wushuang yang akan kehilangan muka, tetapi keluarga Hua dari Tianan akan lebih kehilangan muka lagi. Saat kata-kata itu terucap, energi spiritual air dan api melonjak keluar dari dantian Hua Wushuang, dan cahaya energi spiritual itu langsung memantulkan Hua Wushuang dalam warna air dan api. Sikat. Hua Wushuang tiba-tiba membuka kipas lipatnya,
Dan pada saat energi spiritual air dan api melonjak keluar, Hua Wushuang melangkah maju, mengibaskan kipasnya, dan dengan lembut menepukkannya ke arah Ye Feng. Ketika jantung bunga bergetar, gunung pun bisa bergeser. Dengan sentuhan lembut, sebuah gunung yang terbentuk murni dari energi spiritual air dan api menghantam Ye Feng. Saat gambar itu diambil, ukuran gunung roh air dan api langsung bertambah 60%, langsung meliputi area seluas 1000 meter dengan radius Ye Feng sebagai pusatnya. Hampir bersamaan, sebuah kekuatan putih pucat tiba-tiba terbang keluar dari kipas lipat Hua Wushuang, menutupi dan mengelilingi perimeter luar gunung roh air dan api. Dalam sekejap, gunung roh air dan api berubah menjadi gunung roh 3 warna. Kekuatan atribut tambahan, senjata sihir kelas atas. Seruan menggema. Tak seorang pun menyangka bahwa kipas lipat yang dikibaskan Hua Wushuang dengan lembut di tangannya sebenarnya adalah senjata sihir kelas atas. Senjata sihir kelas atas yang bahkan para ahli alam laut jiwa hanya bisa impikan. Kali ini, Hua Wushuang mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan dengan penguatan senjata sihir tingkat tinggi, Zheng Fuyun pasti akan celaka. Kata Tianzu Zhenren dengan ekspresi penuh harap. Ya, Zheng Fuyun memang ditakdirkan untuk celaka. Namun, keluarga Hua dari Tiannan memiliki fondasi yang benar-benar kuat. Saya memperkirakan bahwa hanya saja tingkat kultivasi Hua Wushuang belum cukup tinggi. Jika tingkat kultivasinya cukup tinggi, dia mungkin bahkan memiliki artefak spiritual. Tetua Shielu, tetua penegak hukum, agak iri. Matilah, dan semoga kau berubah menjadi abu. Wen Tianyu mengumpat dengan gigi terkatup, sementara semua orang menghindarinya seperti menghindari wabah penyakit. Di dalam loteng, tangan Green Ivy yang terkepal berkeringat, dan dia menggertakkan giginya sambil berkata, "Sepupu besar, kau bisa melakukannya. Kau separuh Raja Hutan, kau pasti bisa melakukannya." Mata Kuo Wan Feng, pemimpin sekte King Luo, terbuka lebar seperti lentera. Kuali kecil berwarna hijau zamrud itu melayang di atas sekte King Luo. Cahaya hijau zamrudnya berkedip-kedip, siap melindungi sekte tersebut kapan saja. Di langit, Ye Feng menundukkan pandangannya. Meskipun ia tidak melihatnya sekalipun, semua ilusi dan realitas gunung spiritual 3 warna itu telah muncul dalam pikiran Ye Feng. Dengan hati yang teguh seperti pedang, Ye Feng telah lama menyadari kengerian gunung spiritual 3 warna ini. Jika seseorang menghadapi serangan ini secara langsung, apalagi Ye Feng, seorang ahli bela diri tingkat 2 di alam transformasi roh, bahkan seorang ahli yang kuat di alam laut jiwa pun akan binasa di bawah serangan ini. Bukan hanya terluka, tapi hancur total. Gunung roh 3 warna hanyalah serangan pertama. Serangan yang paling mematikan adalah ledakan energi yang dipicu oleh rusaknya keseimbangan air api di dalam gunung roh 3 warna. Mengenai seberapa menakutkannya, kita sudah melihatnya dengan gerakan tangan kupu-kupu itu. Hua Wushuang mengerahkan seluruh kekuatannya dalam gerakan ini, dan kekuatan itu semakin diperkuat oleh senjata sihir tingkat tinggi. Mengapa? Pemimpin sekte King Luo, Kuo Wan Feng, yang mengamati situasi dengan saksama, menghela napas pelan. Napasnya dipenuhi penyesalan. Dengan penglihatan tajamnya, ia tentu dapat melihat bahwa Ye Feng, penguasa gunung roh 3 warna, jelas bukan tandingan baginya. Belum lagi Ye Feng tidak mampu menahannya. Di seluruh sekte King Luo, hanya pemimpin sekte itu sendiri yang mampu menahan serangan ini dengan aman. Saat Wan Feng menghela nafas, Ye Feng bergerak. Sebuah jari berwarna giok tiba-tiba muncul dari kehampaan di bawah gunung 3 warna, melesat menuju gunung yang memancarkan aura yang seolah berniat menghancurkan segalanya. Aura dahsyat dan tak tertandingi itu, yang seolah menembus langit, membuat Wan Feng dan Hua Wushuang sama-sama terkejut, yang kemudian berubah menjadi penyesalan dan cemoohan. Jari berwarna giok itu sangat ampuh. Teknik jari ini sangat ampuh. Di mata Kuo Wan Feng, pemimpin sekte King Luo, teknik jari ini bahkan melampaui kategori seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Namun, setiap seni bela diri harus dilakukan oleh seorang praktisi seni bela diri, dan kekuatan seni bela diri pada akhirnya ditentukan oleh praktisi seni bela diri tersebut. Jelas sekali bahwa tingkat kultivasi Ye Feng terlalu lemah, hanya berada di tingkat kedua alam transformasi roh. Jika dia juga bisa mencapai tingkat kelima alam transformasi roh, mungkin teknik jari ini hampir tidak mampu menahan serangan gunung 3 warna. Master Bixin, yang memiliki penglihatan setajam itu, bahkan memejamkan matanya dengan sedikit enggan. Hasilnya, tampaknya, sudah bisa diprediksi. Di bawah, Ye Feng mempertahankan gerakan menunjuk dengan jari telunjuknya, kelopak matanya tertunduk, seolah-olah bahkan tidak melirik gunung 3 warna itu, tetapi pikiran pedangnya yang jernih memungkinkannya untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun Sword Heart Clarity hanyalah kekuatan supernatural tambahan, ia tetaplah sebuah kekuatan supernatural, dan hanya penggunanya yang dapat mengetahui efek menakjubkannya. Ye Feng kini memahami kekuatan dahsyat dari kejernihan hati pedang. Saat gunung 3 warna itu semakin mendekat, penglihatan Ye Feng terhadapnya menjadi semakin jelas. Dia dapat membedakan sebagian besar struktur utamanya, komposisi dan distribusi energi spiritual, dan bahkan perubahan-perubahannya selanjutnya. Namun, yang terpenting,
Ye Feng menemukan kekuatan aneh yang menjaga keseimbangan antara dua energi spiritual air dan api. Atau lebih tepatnya, titik keseimbangan aneh yang dipertahankan oleh Hua Wushuang. Dua gerakan pertama dicapai oleh Ye Feng hanya dengan menggunakan setengah kekuatan Hua Wushuang pada gerakan pertama dan oleh Ye Feng menggunakan trik pada gerakan kedua. Namun, gerakan ketiga ini adalah penghancuran kekuatan murni. Terutama dengan peningkatan mengerikan dari senjata sihir kelas atas, senjata itu mungkin bisa membunuh bahkan seorang ahli alam laut jiwa dalam satu gerakan. Dengan tingkat kultivasi Ye Feng, berhadapan langsung dengannya sama saja dengan bunuh diri. Namun, Ye Feng kini telah menemukan titik keseimbangan yang aneh itu. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata Ye Feng berkobar dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Di alam kejernihan hati pedang, kendali Ye Feng atas kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat kebebasan penuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan sebuah pikiran, jari berwarna giok yang tadi menunjuk ke kehampaan sedikit berkedip, mengubah posisinya sambil menunjuk ke sebuah titik tepat di tengah gunung tiga warna itu. Engah, lapisan terluar gunung tiga warna, yang diresapi energi spiritual emas dari harta karun tingkat tinggi Hua Wushuang, langsung terguncang. Energi spiritual emas putih pucat itu bergelombang seperti air, dan di tengah gejolak dahsyat, lapisan terluar energi spiritual emas itu runtuh dalam sekejap. Dengan satu jari, lapisan terluar energi spiritual putih pucat hancur berkeping-keping, dan sebagian besar jari berwarna giok juga lenyap. Gunung-gunung elemen air dan api terus bergerak ke bawah seperti kilat, menghancurkan bahkan udara menjadi debu dimanapun mereka lewat, dan hanya berjarak satu kaki dari kepala Ye Feng. Hampir bersamaan, jari berwarna giok itu, yang telah terkikis hingga hanya tersisa tunggul kecil, menyentuh tanah dengan ringan dan menghilang begitu saja. Secara kasat mata, jari kecil berwarna giok ini sama sekali tidak menimbulkan kerusakan atau perlawanan terhadap gunung roh elemen air dan api. Kekuatan roh elemen air dan api menekan Ye Feng seperti gunung Tai. HMPH, matilah sekarang, lebih baik hancur menjadi debu. Wajah Tianzu Zhenren penuh dengan keganasan. Sudah saatnya mengakhiri ini. Tetua Xielu, petugas penegak hukum, menghela napas lega. Dia sudah mati. Itu melegakan, tapi bagaimana dengan masa depanku? Wajah Wen Tianyu dipenuhi campuran kegembiraan dan emosi yang kompleks saat ia menyaksikan Ye Feng meninggal. Tepat ketika orang-orang yang menginginkan kematian Ye Feng mulai bersemangat, Hua Wushuang, tuan muda keluarga Hua yang selalu penuh percaya diri, tiba-tiba menunjukkan ekspresi sangat terkejut di langit, matanya tertuju pada gunung roh air dan api yang sedang menghancurkan Ye Feng. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin sekte King Luo, Kuo Wan Feng, juga menunjukkan ekspresi aneh di matanya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Tepat ketika gunung elemen air dan api menimpa kepala Ye Feng, gunung elemen air dan api itu tampak seperti pecah, seolah-olah benang penghubung di antara keduanya putus, dan tiba-tiba terbelah menjadi dua. Seperti jembatan yang patah, energi itu terpecah menjadi dua massa besar energi spiritual murni tipe air dan energi spiritual tipe api, yang masing-masing menghantam bahu kiri dan kanan Ye Feng. Dalam sekejap, gerakan mematikan yang menakutkan dari gunung roh air dan api berubah menjadi benturan energi spiritual murni. Ledakan. Dua gumpalan besar energi elemen air dan api menghantam bahu kiri dan kanan Ye Feng. Harus diakui bahwa tingkat kultivasi Hua Wushuang sangat tinggi. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam dua gugusan besar kekuatan spiritual air dan api ini sangat besar. Dan jumlah total masing-masing gugusan melebihi jumlah total kekuatan spiritual di dantian Ye Feng. Namun, seutas tali yang terbuat dari satu pon kapas dapat mencekik seseorang, tetapi satu pon kapas murni tidak dapat membunuh seseorang. Tanpa dukungan teknik bela diri, dua massa besar energi spiritual air dan api itu seperti bola kapas yang tidak bisa membunuh siapapun. Namun, ternyata kedua massa besar energi spiritual air dan api itu bukanlah kapas sama sekali. Oleh karena itu, energi elemen air dari bahu kiri menghantam bahu Ye Feng, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya meledak seketika. Tetapi hanya menyebabkan baju zirah roh giok di bahu Ye Feng bergetar hebat beberapa kali, menghasilkan beberapa ratus retakan. Adapun kekuatan elemen api di sebelah kanan, setelah meledak menjadi bola api besar, tidak ada satupun retakan yang muncul pada baju zirah roh giok di dekat bahu kanan Ye Feng. Kekuatan spiritual giok juga merupakan kekuatan spiritual atribut, dan memiliki efek penahan pada beberapa jenis kekuatan spiritual, terutama kekuatan spiritual api. Kemudian, Ye Feng dengan mudah mengangkat bahunya, dan baju zirah roh giok yang menutupi tubuhnya seketika kembali ke keadaan semula. Hua Wushuang, aku sudah melakukan 3 gerakan. Apakah itu dihitung sebagai kemenangan? Ye Feng tersenyum cerah, memperlihatkan 2 baris gigi putih yang berkilauan dengan cahaya dingin. Seluruh hadirin terdiam sejenak. Bixin Zhenren, yang tadinya memejamkan mata, tanpa sadar membukanya. Melihat Ye Feng yang tak terluka, ia benar-benar tercengang. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Adapun Guru Tianzu dan Xielu, mereka benar-benar tercengang saat Ye Feng dengan mudah menangkis serangan itu. Wen Tianyu menggosok matanya, agak tak percaya, dan menatap kosong ke arah Ye Feng.
yang masih berdiri di sana dengan angkuh. Astaga, apakah ini benar-benar manusia? Di dalam bukit tanpa nama itu, Green Ivy mengepalkan tinjunya erat-erat, wajah cantiknya penuh kegembiraan. Sepupu besar, kau benar-benar setengah raja hutan. Hua Wushuang agak terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa jurus yang bisa membunuh seorang ahli alam laut jiwa dalam satu serangan akan berakhir seperti ini di depan Ye Feng. Pembantu rumah tangga itu terdiam sejenak, lalu meledak dalam amarah. Bajingan, berani-beraninya kau mencoba menipuku dengan trik licik seperti itu. Sebelum Butler Hua selesai berbicara, dia merasakan tatapan dingin tertuju padanya. Perasaan mencekam yang hampir membuatnya sesak napas. Saat menoleh, Butler Hua melihat tatapan tuan mudanya yang seolah ingin merobek mulutnya, dan butiran keringat dingin langsung mengalir dari dahinya. Bawahanmu tahu kesalahannya. Sambil membungkuk rendah dan mundur selangkah, Butler Hua menutup mulutnya rapat-rapat, tak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Untuk sekali ini, Hua Wushuang menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat kepada Ye Feng. Jelas, kekuatan Ye Feng dalam pertempuran telah berhasil membuatnya dihormati. Bolehkah saya bertanya apa nama teknik jari ini? Jari awan melayang. Jari awan melayang? Setelah terdiam sejenak karena terkejut, Hua Wushuang tertawa terbahak-bahak. Jari awan melayang, luar biasa. Dengan satu jari, semuanya menjadi awan yang melayang. Teknik jari yang hebat. Dalam duel 3 gerakan hari ini, aku, Hua Wushuang telah kalah. Zheng Fuyun, Green Ivy sekarang milikmu, aku mengundurkan diri. Ye Feng diam-diam menangkupkan tangannya sebagai salam kepada Hua Wushuang. Meskipun kepribadian Hua Wushuang pada umumnya menyebalkan, kemampuannya untuk menepati janji saja sudah cukup untuk membuatnya dihormati. Pertempuran hari ini disebabkan oleh 2 alasan. Pertama, gerakanmu, Zheng Fuyun, sangat terampil. Kedua, aku, Hua Wushuang, meremehkanmu. Namun, masalah ini berakhir di sini. Tetapi pertempuran sesungguhnya antara kita baru saja dimulai. Ye Feng mengerutkan kening dan menatap Hua Wushuang. Tidak mengerti apa maksud Hua Wushuang dengan pertarungan lain? Murid-murid keluarga Tianan Hua hanya muncul sekali setiap 100 tahun. Dan setiap kali mereka lahir, mereka menjalani pelatihan selama 10 tahun. Dalam 10 tahun ke depan, kau, Zheng Fuyun, akan menjadi lawan terberatku. Rasa malu hari ini pasti akan terhapus oleh darah di masa depan. Zheng Fuyun, sebaiknya kau berhati-hati. Lain kali kita bertemu, aku akan menyerang dengan segenap kekuatanku, tanpa menahan diri, dan tidak akan ada kesepakatan 3 langkah. Pada saat itu, ekspresi Hua Wushuang mengeras, dan niat membunuh yang nyata terpancar di matanya. Dalam pertempuran berdarah yang akan datang, jangan mengecewakanku. Harus. Dengan dentingan tinju dan telapak tangan, Ye Feng mengucapkan 2 kata. Menarik. Dengan teriakan pelan, 8 penjaga alam laut jiwa dari keluarga Tianan Hua segera melesat maju, mengelilingi Hua Wushuang saat dia melangkah ke atas raja kupu-kupu bunga cahaya mengalir. Pelayan Hua mengikuti dari belakang dan juga melangkah ke punggung raja kupu-kupu bunga cahaya mengalir. Namun, ketika dia berbalik, dia menatap Ye Feng dengan tajam, matanya dipenuhi dengan kedinginan. Dengan tangisan lembut, Raja kupu-kupu bunga bercahaya mengepakkan keempat pasang sayapnya, dan pada saat badai datang, ia melesat ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di cakrawala. Ramuan herbalku. Bajingan-bajingan sialan itu. Teriakan pemimpin sekte King Luo, Kuo Wan Feng, menggema. Barusan, karena serangan jari Ye Feng begitu dahsyat, Kuo Wan Feng begitu asyik sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa keluarga Tianan Hua akan pergi. Dengan kepakan sayapnya, Raja kupu-kupu bunga bercahaya melepaskan badai yang seketika menghancurkan susunan pelindung beberapa ladang obat, menyebarkan ramuan di dalamnya ke udara. Pada saat Kuo Wan Feng bereaksi dan mencoba mengaktifkan kuali hijau rapuh untuk melindungi mereka, semuanya sudah terlambat. Kerumunan yang terkejut itu juga tersadar oleh teriakan Kuo Wan Feng. Barulah saat itu mereka menyadari bahwa keluarga Tianan Hua telah pergi. Baik itu Truman Tianzu, Tetua Shilu, maupun Wen Tianyu, mereka semua tercengang. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya, bahwa Ye Feng benar-benar berhasil melawan bahkan keluarga Tianan Hua. Adapun para tetua sekte King Luo lainnya, mereka memandang Ye Feng seolah-olah dia adalah bintang yang sedang naik daun. Seorang ahli bela diri yang mampu menantang dan bahkan sedikit mengalahkan tuan muda keluarga Tianan Hua adalah seseorang yang kenaikannya benar-benar tak terbendung. Untungnya, pria ini adalah menantu sekte King Luo kita. Kalau tidak, pikiran yang sama muncul di benak semua orang secara bersamaan. Panggilan. Melihat seberkas cahaya itu menghilang di kejauhan, Ye Feng akhirnya menghela napas lega. Untungnya hanya 3 langkah, kalau tidak. Bagus, bagus, bagus. Green Ivy, kau telah memilih suami yang baik. Barulah setelah seruan gembira guru Bixin, kerumunan itu tersadar dari lamunan mereka. Melihat Ye Feng yang tenang dan kemudian sekte King Luo yang kacau, semua orang merasakan perasaan aneh. Ini pertama kalinya bagi saya.
Untuk pertama kalinya dalam 500 tahun, seseorang berhasil mencabut kumis harimau dari keluarga Tiananhua. Terlebih lagi, karena hal semacam ini terjadi di sekte King Luo mereka, sekte mereka pasti akan menjadi bagian dari legenda dunia seni bela diri di masa depan. Pada saat itu, ketika Kuo Wanfeng, pemimpin sekte King Luo, melihat sekte King Luo yang berada dalam kekacauan total, ia tiba-tiba kehilangan amarahnya dan bahkan merasakan kelegaan. Ye Feng menang, dan Green Luo tetap tinggal. Dia akhirnya merasa puas. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, Kuo Wanfeng tidak rela muridnya sendiri dipilih oleh keluarga Tiananhua untuk menjadi selir 100 bunga. Terutama setelah faksi pro-Jepang menyaksikan langsung bahwa keturunan langsung keluarga Hua menguasai kekuatan spiritual elemen air dan api. Karena keluarga Hua mengolah kekuatan spiritual elemen air dan api, maka legenda itu pasti benar. Air dan api tidak cocok, seperti yang telah terjadi sejak zaman kuno, apalagi mengembangkan kekuatan elemen air dan api secara bersamaan. Dalam keadaan normal, satu-satunya hasil dari mengembangkan kekuatan elemen air dan api adalah melumpuhkan atau membunuh diri sendiri. Namun, keluarga Tiananhua berhasil. Menurut legenda, air adalah yin dan api adalah yang. Metode rahasia terpenting bagi keluarga Tiananhua untuk mengembangkan kekuatan spiritual dua elemen adalah harmoni yin dan yang juga berkaitan dengan wanita. Konon keluarga Tiananhua memiliki metode rahasia khusus dengan berhubungan intim dengan seorang perawan ahli bela diri yang sangat terampil. Seseorang dapat mengembangkan kekuatan khusus yang dapat menyeimbangkan yin dan yang, yaitu menyeimbangkan kekuatan spiritual air dan api. Ini juga merupakan rahasia penting dari kemampuan keluarga Tiananhua untuk mengembangkan kekuatan spiritual dua elemen. Keluarga Tianan adalah keluarga besar dan kaya, dan sangat mudah untuk menemukan dan membina beberapa gadis muda yang masih berada di tingkat kultivasi rendah di antara keturunan langsung mereka. Namun, alam transformasi roh merupakan rintangan besar. Jumlah seniman bela diri wanita sudah sangat sedikit, dan seniman bela diri wanita muda yang berada di alam transformasi roh dan masih perawan sangat langka di seluruh dunia, apalagi di keluarga Hua. Oleh karena itu, keluarga Tiananhua mengadakan seleksi selir setiap 100 tahun sekali. Selir-selir yang terpilih semuanya diperuntukkan bagi keturunan langsung keluarga Hua untuk berlatih seni bela diri. Konon mereka diperlakukan dengan sangat baik, menikmati perlakuan yang sama seperti selir kekaisaran. Tetapi setelah digunakan sebagai tempat pelatihan seni bela diri, gadis-gadis ini seringkali menua dengan cepat dalam waktu selusin tahun hingga mereka meninggal karena usia tua. Tentu saja, semua ini hanyalah legenda. Namun terkadang, legenda itu benar. Jika diberi pilihan, bahkan Wanfeng pun tidak ingin gadis muda sektenya menjadi selir 100 bunga yang tidak pernah melihat cahaya matahari. Zheng Fuyun, menurutku, kau dan Luo Luo sebaiknya segera menikah. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang, jadi mari kita atur semuanya dan menikah besok. Bagaimana menurutmu? Guru Bixin memberi perintah secara langsung. Dia tidak ingin muridnya hidup dalam ketakutan lagi. Menikah? Ye Feng, yang punggungnya masih basah oleh keringat dingin, sekali lagi bermandikan keringat dingin. Apa? Kau tidak mau? Guru Bixin agak tidak senang. Tidak, Ye Feng sedikit gugup. Tidak mudah untuk menyetujui ini sekarang, dan akan lebih sulit lagi untuk menolak di depan semua orang. Karena dia sudah menjadi tameng, sebaiknya dia melakukannya dengan sempurna. Tiba-tiba, saat Ye Feng menoleh untuk melihat sekeliling, dia melihat Wen Tianyu menatapnya dengan tatapan penuh kebencian dari kejauhan. Seketika, aura pembunuh, yang hampir terasa nyata, berkumpul di mata Wen Tianyu. Tuan Bixin, ada sesuatu yang belum kita lakukan. Mari kita bicarakan pernikahan setelah kita menyelesaikan ini. Tiba-tiba, niat membunuh Ye Feng memadat menjadi garis lurus yang hampir nyata, menembus ke arah Wen Tianyu di kejauhan tanpa ada penghalang, dan mengunci target pada Wen Tianyu. Awalnya semua orang terkejut dengan aura pembunuh Ye Feng, tetapi kemudian mereka mengerti maksud Ye Feng. Ye Feng akan berurusan dengan Wen Tianyu. Bajingan tak tahu malu ini. Apa yang akan kamu lakukan? Terpaku oleh aura pembunuh Ye Feng, Wen Tianyu langsung merasa ketakutan. Siapakah Ye Feng? Pria itu menjatuhkannya dalam satu gerakan. Dia adalah seseorang yang mampu bertarung imbang dengan Hua Wushuang, tuan muda keluarga Tiananhua. Dan Hua Wushuang, tuan muda keluarga Tiananhua, bahkan telah membunuh seorang ahli kuat di tingkat ketiga alam laut jiwa. Jika Ye Feng tidak menguncinya dengan auranya, Wen Tianyu pasti sudah langsung melarikan diri. Pemimpin sekte King Luo, Kuo Wanfeng, tampak sangat tidak senang. Tindakan Ye Feng merupakan tamparan keras bagi sekte King Luo. Entah mengapa, Wen Tianyu belum diusir dari sekte King Luo, jadi dia masih menjadi murid sekte tersebut. Ye Feng kini secara terbuka menyatakan bahwa untuk membunuh Wen Tianyu, dia harus membunuh murid-murid sekte King Luo di benteng mereka sendiri. Jika dia benar-benar melakukan itu, para tetua sekte King Luo tidak akan punya tempat untuk menyembunyikan wajah mereka. Tidak seorang pun akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika Ye Feng bersikeras memaksakan kehendaknya, hanya akan ada satu akibat, dia akan menjadi musuh seluruh sekte King Luo.
Beginilah rupa sebuah sekte. Ini seperti dalam keluarga besar, jika Anda sendiri melakukan kesalahan, Anda dapat menghukum mereka sesuka hati. Bahkan jika mereka meninggal, itu dianggap hukum keluarga. Tetapi jika Anda, orang luar, berani menampar mereka, Anda membuat musuh seluruh keluarga. Zheng Fuyun, mulai saat ini, jika kau berani menyentuh salah satu murid sekte King Luoku, aku, tetua penegak hukum, pasti akan membunuhmu di tempat. Kata tetua penegak hukum Xie Lu dengan ekspresi menyeramkan. Namun, ketika dia mengatakan ini, tidak seorang pun akan mengatakan bahwa dia melindungi Wen Tianyu, si bajingan itu, melainkan bahwa dia melindungi kepentingan seluruh sekte. Siapa bilang aku akan membunuh Wen Tianyu? Membunuh murid sekte King Luoyu di dalam sekte King Luo? Aku pasti sudah gila, kata Ye Feng. Setelah mendengar itu, Wen Tianyu menghela napas lega. Dia telah memutuskan bahwa selama sekte tersebut tidak secara resmi mengusirnya, dia akan bersembunyi di dalam sekte dan tidak memberi Ye Feng kesempatan sekecil apapun untuk membunuhnya. Aku tidak akan membunuhnya, tetapi bajingan tak tahu malu Wen Tianyu harus mati. Tentu saja, orang lain akan membunuhnya. Baiklah, kalian akan segera tahu. Aku akan menemui Green Ivy dulu. Aku yakin dia sangat senang sekarang. Setelah mengatakan itu, Ye Feng terbang menuju bukit tanpa nama, meninggalkan kelompok itu dalam kebingungan. Apakah Wen Tianyu dibunuh oleh orang lain? Siapakah orang ini? Guru Tianzu mengerutkan kening dalam-dalam, tidak dapat mengetahui siapa orang ini. Di antara para murid sekte King Luo, hanya sedikit yang mampu membunuh Wen Tianyu, tetapi tak seorang pun dari mereka cukup bodoh untuk membantu Ye Feng. Sekelompok tetua dari sekte King Luo saling memandang, tidak mampu memahami misteri di balik semua itu. Hanya di mata Kuo Wan Feng, pemimpin sekte King Luo, rasa khawatir yang mendalam terlintas. Ia mengamati bahwa tindakan Ye Feng di sekte King Luo semuanya direncanakan dengan baik dan dieksekusi tanpa gagal. Wen Tianyu dalam bahaya. Namun, dari mana bahaya itu berasal? Sepupu besar. Di dalam loteng, Green Ivy menatap Ye Feng dengan saksama saat ia masuk, tatapannya selembut air. Dengan baik, Ye Feng tercengang. Selera orang ini agak aneh. Namun, dia harus mengakui bahwa tanaman rambat hijau seperti ini lebih enak dipandang dan lebih indah. Kakak, kami. Sebelum Green Ivy selesai berbicara, Ye Feng dengan santai melemparkan sebuah benda gelap dan menggumpal ke arahnya, menyebabkan Green Ivy tersentak kaget. Apa ini? Pakailah, lalu lakukan apa yang kukatakan. Ye Feng segera mendekati Green Ivy dan membisikkan instruksi. Baiklah, semuanya bubar. Tanaman herbal spiritual di dalam gerbang gunung telah rusak parah. Segera pimpin murid-muridmu untuk memperbaiki tanaman herbal dan memulihkan ladang herbal untuk meminimalkan kerugian. Setelah terdiam sejenak karena terkejut, pemimpin sekte King Luo, Kuo Wan Feng, mengeluarkan perintah ngomong-ngomong, terutama ramuan spiritual berusia ratusan abad itu, semua tetua harus secara pribadi menangani ramuan-ramuan tersebut. Jangan lalai, karena ramuan spiritual adalah fondasi sekte King Luo kita. Ya, saya akan mematuhi dekrit pemimpin sekte. Wen Tianyu, dasar bajingan tak tahu malu. Kau telah menjebakku berkali-kali. Sekarang, beranikah kau melawanku secara adil? Tepat ketika semua orang menjawab, sebuah suara yang sangat berapi-api terdengar, dan kemudian, sosok hijau zamrud Green Ivy terbang turun dari bukit tanpa nama itu. Patah. Saat dia berbicara, cambuk giok hitam di tangan Green Ivy meledak dengan suara keras, mengarah ke Wen Tianyu. Wen Tianyu, dasar bajingan, kau bahkan tak punya nyali untuk melawanku? Bajingan tetaplah bajingan, dan bajingan yang pengecut pula. Wen Tianyu, atas nama semua saudari sekte King Luo, aku membencimu. Pada saat itu, Wen Tianyu, yang telah dimarahi habis-habisan oleh Green Ivy, akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, dan matanya hampir berubah hijau karena marah. Satu hal jika Ye Feng menindas dan menghinanya, tetapi Green Luo, seorang gadis biasa yang kultivasinya baru mencapai tingkat pertama alam transformasi roh, berani mengutuknya seperti itu? Dasar jalang, kau yang cari masalah. Ayo berkelahi. Aku mungkin tidak bisa mengalahkan Zheng Fuyun, tapi aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkan jalang kecil sepertimu. Saat ia berbicara, amarah dan kekesalan Wen Tianyu yang terpendam selama berhari-hari meledak pada saat ini. Dia sudah terlalu lama menahan diri. Dia ingin melampiaskan perasaannya sebelumnya, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa dia ajak bicara. Sekarang setelah tanaman rambat hijau itu mendatanginya, dia memiliki sasaran untuk melampiaskan perasaannya. Ayo, hadapi. Dengan raungan, Wen Tianyu melangkah maju, dan aura pedang sepanjang lebih dari 10 kaki, seperti naga, membawa amarah, kebencian, dan kekuatan spiritualnya, melesat menuju Green Vine. Tidak ada pothos. Hati-hati, pothos. Terkejut melihat pemandangan ini, para tetua sekte King Luo akhirnya bereaksi, dengan Guru Bixin dan Guru Changmu berseru kaget secara bersamaan. Bahkan Guru Tianzu dan tetua Xie Lu pun tercengang.
Mungkinkah ini orang yang disebutkan Ye Feng yang membunuh Wen Tianyu? Ini tidak masuk akal. Mereka sangat mengenal kekuatan Green Vine dan Wen Tianyu. Bahkan dua Green Vine pun belum tentu mampu membunuh Wen Tianyu. HMPH, Wen Tianyu, hari ini adalah hari kematianmu, dasar bajingan tak tahu malu. Dengan teriakan tajam, Green Ivy berubah menjadi bayangan hijau dan menyerbu ke arah Wen Tianyu. Para tetua sekte King Luo semuanya mengerutkan kening. Dilihat dari ini, Green Luo akan menderita kerugian besar di langkah pertamanya. Namun, hal tak terduga terjadi pada saat itu juga. Menghadapi serangan habis-habisan Wen Tianyu, Green Luo tidak menghindar atau mengelak. Sebaliknya, dia sedikit memutar tubuhnya dan menggunakan dadanya untuk menangkis energi pedang Wen Tianyu, membiarkan energi pedang yang kuat itu mengenainya. Wen Tianyu terdiam, wajahnya berubah drastis. Dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa hari yang lalu, Ye Feng telah menggunakan jurus yang sama untuk menjatuhkannya dengan cepat dan telak. Tidak bagus. Hampir bersamaan, aura pelindung yang berkilauan muncul di sekitar Green Ivy. Cambuk giok hitam di tangannya melesat seperti ular yang lincah. Bang! Energi pedang Wen Tianyu menghantam dada Lulu. Cahaya spiritual pelindung bersinar terang, dan sementara cahaya itu menghalangi energi pedang, pakaian Lulu robek di bagian dada, memperlihatkan baju zirah gelap yang dikenakannya di bawahnya. Energi pedang yang dahsyat itu langsung lenyap. Aura pedang itu terblokir, tetapi kekuatannya bukanlah main-main. Green Vine terlempar ke belakang akibat tebasan pedang, dan hampir bersamaan, kekuatan spiritual Green Vine yang menakjubkan juga meletus dari cambuk giok hitam. Saat cambuk giok hitam di tangan Green Ivy melesat, cambuk itu melilit leher Wen Tianyu. Memanfaatkan momentum tersebut, cambuk itu terbang ke atas dan melepaskan kekuatan spiritualnya, memisahkan kepala Wen Tianyu dari cambuk, yang kemudian terbang bersama Green Ivy. Di udara, tatapan mata pada kepala Wen Tianyu yang terbang dipenuhi dengan kengerian dan keengganan. Aku baru saja meninggal seperti ini. Sebuah baju zirah harta karun kelas menengah? Ini sebenarnya baju zirah harta karun kelas menengah? Pada saat itu, para tetua sekte King Luo akhirnya serentak berseru. Hanya Trooper Sentianzu dan tetua Xie Lu, sang petugas penegak hukum, yang menyaksikan kepala Wen Tianyu terlempar ke sana kemari, hati mereka terasa hancur seolah-olah mereka telah jatuh ke jurang. Kekalahan total. Bang! Suara dentuman keras kepala Wen Tianyu yang membentur tanah mengejutkan para tetua dan murid sekte King Luo. Namun, yang mengejutkan mereka bukanlah kematian Wen Tianyu, melainkan kemampuan Green Luo untuk membunuh Wen Tianyu, karena sebuah baju zirah harta karun tingkat menengah tiba-tiba muncul di tubuh Green Luo. Adapun Wen Tianyu, kebanyakan orang hanya memiliki 4 kata di benak mereka: dia pantas mati. Tidak ada kemarahan atau rasa dendam. Ini seperti mendisiplinkan anak. Anda tidak akan pernah membiarkan orang luar melakukannya. Anda akan marah. Tetapi jika Anda menggunakan cambuk untuk mencambuk mereka dengan keras, Anda mungkin bisa melakukannya. Green Ivy adalah salah satu dari mereka. Dan lagi pula, Wen Tianyu telah menjebak Green Ivy berkali-kali sebelumnya. Jadi wajar jika Green Ivy membuat masalah baginya sekarang. Jadi, tidak ada tanggapan. Beraninya kau. Kau nekat melukai sesama muridmu di depan umum. Diliputi amarah, tangan Tianzu Zhenren, yang mengarahkan tombaknya ke arah Green Ivy, bergetar hebat. Janggutnya yang bergetar cepat menunjukkan kemarahan hebat yang dirasakannya saat itu. Lagi pula, dia dan Wen Tianyu telah menjadi guru dan murid selama 10 tahun, dan sedekat ayah dan anak. Apapun yang terjadi, Wen Tianyu selalu sangat berbakti kepada gurunya. Tetua Xie, Anda adalah tetua penegak hukum. Sekarang seseorang telah membunuh sesama murid di depan umum, katakan padaku, menurut aturan sekte, bagaimana ini harus ditangani? Melihat tidak ada yang mau mendengarkannya, Trooper Sentianzu menatap tetua penegak hukum Xie Lu dengan gelisah, berharap dapat menggunakan aturan sekte untuk membalaskan dendam muridnya. Namun, Xie L mengecewakan Tianzu Zhenren. Meskipun mata guru Tianzu berkedip-kedip penuh emosi, dan bahkan menatap dengan mata memohon, tetua Xie Lu tetap tidak terpengaruh. Sebenarnya, bukan Xie Lu yang acuh tak acuh, melainkan dia tidak berani. Sebelumnya, Wen Tianyu menjebak Luo, dan tetua yang bertanggung jawab atas penegakan hukum ini telah mengulur-ulur waktu, yang telah menyebabkan para murid dari seluruh sekte mengatakan bahwa dia tidak adil dalam menegakkan hukum. Kini jelas bahwa Green Ivy sedang berusaha membalas dendam pada Wen Tianyu. Sekalipun tindakan Green Ivy disengaja, ini tetaplah duel yang adil. Jika dia menggunakan ini sebagai alasan untuk menghukum Green Ivy, posisinya sebagai tetua penegak hukum kemungkinan besar akan berakhir. Karena tidak ada pilihan lain, Xie Lu meminta bantuan kepada pemimpin sekte, Kuo Wanfeng. Masalah ini sepenuhnya kesalahan Wen Tianyu sendiri, dan tidak boleh terulang lagi. Green Ivy dan sesama murid harus saling mencintai dan mendukung, dan jangan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Pada saat itu, ekspresi Kuo Wanfeng mengeras, dan suaranya tiba-tiba menggema di seluruh sekte. Aturan pertama sekte King Luo kita adalah bahwa murid di dalam sekte tidak boleh saling membunuh. Mulai sekarang, jika ada kasus seperti itu ditemukan,
murid tersebut akan segera dikeluarkan dari sekte, termasuk mereka yang menjebak orang lain. Memanfaatkan kesempatan ini, Guo Wanfeng juga menetapkan kembali aturan untuk sekte King Luo. Tidak jauh dari situ, Ye Feng mengamati pemandangan ini dan tersenyum. Bukankah dia membunuh Wen Tianyu? Zheng Fuyun, kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan Luo Luo hari ini. Karena kalian berdua sangat saling mencintai. Untuk menghindari komplikasi yang tidak terduga, kalian harus segera menikah. Maka, 3 hari lagi akan menjadi hari yang baik, dan aku, Kaisar, akan secara pribadi memimpin upacara pernikahan kita. Ya, itu akan berlangsung di puncak kecil tak bernama di Green Ivy itu. Suara Guo Wanfeng, pemimpin sekte King Luo, terdengar, membuat Ye Feng, yang baru saja tersenyum tipis, benar-benar tercengang. Bagus, pengaturan pemimpin sekte ini sangat matang. Guru Bixin juga tersenyum. Apa, Zheng Fuyun, kau tidak mau? Guo Wanfeng mengerutkan kening sambil melihat ekspresi bingung Ye Feng. Tidak, maksud saya ayah saya tidak hadir. Mengapa repot-repot dengan begitu banyak formalitas di antara orang-orang di dunia persilatan? Adapun masalah ayahmu, itu sederhana. Kita akan mengadakan pernikahan sekali di sekte King Luo kita dan kemudian sekali lagi di rumah keluarga Zhengmu. Dan itu akan menyelesaikan semuanya. Tetapi, apalagi yang bisa dikatakan selain? Wajah Guo Wanfeng langsung berubah muram. Melihat tatapan membunuh yang tiba-tiba muncul di wajah tua Guo Wanfeng, Ye Feng menelan ludah dan mengangguk dengan susah payah. Ye Feng menyadari bahwa jika dia berani mengungkapkan kebenaran hari ini, Ye Feng mungkin tidak akan bisa meninggalkan sekte King Luo hidup-hidup. Baiklah, 3 hari lagi, Green Ivy dan Zheng Fuyun akan menikah dengan bahagia, dan seluruh keluarga akan merayakannya. Saat sorak-sorai bergema di seluruh sekte King Luo, Ye Feng merasakan rasa pahit di mulutnya. Pernikahan 3 hari kemudian dianggap sebagai acara besar oleh sekte King Luo, dengan jamuan makan yang terdiri dari puluhan ribu meja. Tentu saja, Ye Feng tidak mengeluarkan sepeser pun, tetapi menerima beberapa gerobak penuh hadiah pernikahan. Mulai dari emas dan perak hingga kristal spiritual, ramuan, dan pil, mereka memiliki semuanya. Sebenarnya, akar permasalahannya cukup sederhana. Karena sekte King Luo tidak cukup beruntung untuk menerima Ye Feng sebagai murid, maka sangat penting untuk menjadikan Ye Feng sebagai menantu mereka. Pada hari itu, 99% tetua sekte King Luo tidak yakin mereka dapat menahan serangan gunung roh 3 warna tanpa terluka. Tetapi Ye Feng berhasil melakukannya. Hal ini saja sudah menunjukkan nilai Ye Feng. Sekalipun ia tidak bisa menerima murid, menjadi menantu sekte King Luo tetap akan menjadi berkah yang besar. Jika Ye Feng dibutuhkan di masa depan, yang perlu dilakukan hanyalah mengirimkan jimat kepadanya. Inilah alasan sebenarnya mengapa sekte King Luo mengadakan pernikahan yang begitu megah untuk Ye Feng dan Luo Luo. Untuk pesta pernikahan para praktisi bela diri, anggur praktis seperti air. Selain anggur beralkohol asli, anggur biasa tidak dapat memabukkan seorang ahli bela diri yang sangat terampil. Oleh karena itu, ketika malam tiba dan Ye Feng diantar ke kamar pengantin oleh kerumunan, meskipun ia berbau alkohol, ia sepenuhnya sadar. Di dalam kamar pengantin, Green Ivy, mengenakan gaun pengantin merah terang dan kerudung merah, duduk dengan tenang. Sejujurnya, Ye Feng benar-benar tidak ingin memasuki kamar pengantin ini, karena dia tidak tahu harus berbuat apa di sana. Namun, dia tetap harus masuk dan memainkan perannya. Mengingat kemampuan bela diri mereka tidak akan membiarkan siapapun menguping, tetapi prosedur yang diperlukan tetap akan diikuti. Setelah dimanipulasi oleh beberapa anggota wanita senior dari sekte King Luo untuk beberapa waktu, Ye Feng akhirnya menghela napas lega ketika para anggota wanita itu pergi sepenuhnya semuanya sudah berakhir. Namun, suasana di kamar pengantin segera menjadi canggung. Apa selanjutnya? Ini hari yang istimewa, tetapi ini bukan pernikahan sungguhan. Bagi Ye Feng, melakukan apapun akan terasa tidak pantas. Jadi Ye Feng hanya duduk. Lagi pula, dengan kemampuan seorang ahli bela diri, dia bisa duduk selama beberapa malam tanpa masalah, apalagi hanya 1 malam. Waktu berlalu sangat lambat, dan ruangan itu sunyi mencekam. Entah mengapa, pikiran Ye Feng yang biasanya tenang dan tak terganggu terasa agak gelisah hari ini, bahkan napasnya pun sedikit tidak teratur. Tiba-tiba, sebuah tangan ramping mendarat di bahu Ye Feng, membuatnya sangat terkejut hingga hampir melompat. Sebelum dia menyadarinya, Green Ivy sudah melepas kerudung merahnya. Sepupu besar, apakah kamu menyukaiku? Pertanyaan itu disampaikan tiba-tiba, membuat Ye Feng agak kehilangan kata-kata. Green Ivy, sebenarnya, sebuah tangan ramping, dingin, dan selembut giok tiba-tiba menutupi bibir Ye Feng, dan Ye Feng merasakan Green Ivy menyandarkan seluruh tubuhnya ke tubuhnya. Jangan katakan itu. Sepupuku, suka atau tidak suka, kaulah satu-satunya pria sejati di hatiku. Mulai sekarang, Green Ivy, hanya milikmu. Tepuk tangan. Hampir bersamaan, tangan ramping Green Ivy, yang bertumpu di dada Ye Feng, menyerang titik-titik vital Ye Feng di dantian dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap,
Ye Feng merasakan energi spiritualnya stagnan, dan tanpa peringatan apapun, kultivasinya disegel oleh Green Ivy. Green Ivy, kau! Seru Ye Feng kaget. Sepupu besar. Napas Green Ivy tiba-tiba menjadi cepat, dan wajah cantiknya berubah menjadi merah padam. Saat merangkul Ye Feng, dia melepaskan serangan telapak tangan yang memadamkan semua lili merah. Saat sinar matahari pertama menerobos masuk ke loteng di waktu fajar, Ye Feng perlahan membuka matanya. Sambil menikmati momen-momen manis dan penuh gairah semalam, tangannya terulur, namun tidak menemukan apapun. Wanita cantik yang mengamuk semalam sudah bangun dan pergi beberapa waktu lalu. Ye Feng tiba-tiba duduk tegak. Sebenarnya, pembatasan yang diberikan Green Ivy padanya tadi malam sangat ringan, berlangsung kurang dari setengah jam sebelum dipatahkan oleh kekuatan spiritual Ye Feng yang meluap. Adapun apa yang terjadi setelah itu? Pothos? Ye Feng memanggil dengan lembut, tetapi tidak ada yang muncul. Tiba-tiba, pandangan Ye Feng tertuju pada selembar kertas polos di atas meja kecil di ruangan itu. Di atasnya terdapat baris-baris tulisan tangan yang halus, yang tak lain adalah tulisan tangan Green Ivy. Sepupu, aku tahu orang yang kau cintai adalah Kakak Cai. Aku mengagumi Kakak Cai, tapi aku sama sekali tidak iri. Setelah malam ini, aku tidak akan menyesal seumur hidup. Setelah malam ini, hidupku akan lengkap. Kau memenuhi semua keinginanku akan seorang pria megah, heroik, tampan, tangguh, perkasa. Green Ivy sudah merasa puas dengan hidupnya. Sepupu tersayang, setelah membaca surat ini, mulailah menempuh jalanmu sendiri. Jangan khawatir soal aku juga punya jalan bela diri sendiri yang ingin kutempuh. Kami adalah orang-orang dari dunia bela diri. Jika kau merindukanku, datanglah menemuiku. Aku pasti tidak akan marah. Ingatlah untuk merindukanku. Surat itu ditandatangani Green Ivy Anda. Sambil memegang surat itu di tangannya, Ye Feng tiba-tiba merasakan rasa bersalah. Seharusnya dia yang berinisiatif tadi malam. Sebenarnya, Green Luo menulis surat ini karena dia tidak ingin menghalangi jalan Ye Feng dalam mempelajari ilmu bela diri. Di luar jendela, di puncak gunung yang jauh tempat Guru Bixin sedang berlatih dalam pengasingan, Ye Feng seolah melihat sosok cantik menatap ke arahnya. Ye Feng mengeluarkan baju zirah angin hitam yang dikembalikan Green Ivy di depan umum 2 hari yang lalu, melipatnya dengan rapi, meletakkannya di samping tempat tidur, dan menaruh sebuah surat di atasnya. Green Ivy, aku pergi. Jaga dirimu baik-baik, dan ingat, kau adalah milikku. Sesaat kemudian, Ye Feng melangkah menembus debu dan kabut lalu meninggalkan sekte King Luo. Di puncak sekte King Luo, sesosok cantik melambai padanya dengan linglung. Kemanapun kau memandangnya, hanya ada satu bayangan di mata indahnya. Puluhan ribu mil jauhnya, Raja Elang Seribu Ilusi, yang baru saja keluar dari pengasingan di sekte Dewa Ilusi, dengan santai mengirimkan jimat untuk memanggil Zhang Jue Bu Changtian. Changtian, apakah kau mendengar kabar apapun tentang bajingan Ye Feng itu dalam 6 bulan terakhir? Raja Elang Seribu Ilusi selalu menyimpan kebencian untuk membunuh muridnya di dalam hatinya. Memiliki. Bicaralah cepat. Raja Elang Ilusi Seribu sangat gembira. Kemudian, Bu Changtian menceritakan secara detail informasi tentang kemunculan Ye Feng di kerajaan Pedang Yuan. Setelah mendengarkan, Raja Elang Seribu Ilusi mengerutkan kening dalam-dalam. Jadi, anak ini telah kembali ke kerajaan air hitam? Sangat mungkin. Jika kau tidak menyelidiki lebih lanjut, anak itu mungkin sedang menyamar, kata Raja Elang Seribu Ilusi. Begitu mendengar kata menyamar, ekspresi Zhang Juebu Changtian tiba-tiba berubah, seolah-olah dia teringat sesuatu. Bagaimana, Paman Guru? Setengah tahun yang lalu, di lelang Raja Pilwangi, ada seorang pria yang punggungnya terlihat sangat familiar, tetapi saya tidak ingat siapa dia. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya merasa punggungnya agak mirip dengan Ye Feng, kata Bu Changtian. Namun, mungkin itu hanya imajinasi saya. Aspek lain, seperti aksen, penampilan, dan bahkan napas, sepertinya tidak tepat. Sesaat kemudian, Raja Elang Seribu Ilusi tiba-tiba berdiri dan bertanya, siapa nama orang itu? Zheng Fuyun. Paman Guru, Anda mau pergi kemana? Tanya Bu Changtian cemas sambil menyaksikan Raja Elang Seribu Ilusi menghilang. Bunuh yang bersalah, tapi biarkan yang bersalah bebas. Suara dingin Raja Elang Seribu Ilusi menggema. Anak itu sangat licik. Dia diam-diam meninggalkan sekte King Luo pada hari pertama pernikahannya. Dia memang licik, tahu bagaimana mewaspadai tindakan kita terhadapnya. Di dalam sekte King Luo, sang manusia sejati Tianzu sedang mengamuk, urat-urat di dahinya berdenyut, membuatnya tampak sangat ganas. Dia begitu asyik menghancurkan jimat giok di tangannya hingga menjadi debu sehingga dia bahkan tidak menyadarinya. Karena muridnya telah meninggal, dan meninggal dengan banyak aib, Guru Tianzu tentu saja sangat membenci Ye Feng dan telah lama merencanakan untuk membalas dendam padanya. Begitu Ye Feng meninggalkan sekte King Luo, mereka akan segera bertindak. Mereka tidak peduli dengan keturunan keluarga bangsawan.
Mereka akan membunuhnya terlebih dahulu untuk membalas dendam atas dendam besar mereka. Sebagai ahli alam laut jiwa, dia sudah termasuk di antara makhluk teratas di dunia. Dan dia tidak takut pada siapapun. Namun, pada sore hari pertama setelah pernikahan, Guru Tianzu secara tidak sengaja melihat mempelai wanita, Green Luo, meninggalkan kediaman Guru Bixin sendirian, dan mempelai pria, Zheng Fuyun, tidak berada di sisinya. Setelah melakukan beberapa penyelidikan dan bertanya kepada banyak kenalan, akhirnya diketahui bahwa mempelai pria, Zheng Fuyun, telah pergi pagi-pagi sekali karena urusan keluarga yang mendesak. Hal ini hampir menyebabkan Guru Tianzu, yang telah menahan napas dan bersiap untuk membalas dendam, menderita luka dalam akibat memendam amarahnya. Awalnya, dia berencana untuk menyergap Ye Feng beberapa hari kemudian ketika Ye Feng pergi. Tianzu, jangan khawatir. Pengacara Xie. Bagaimana mungkin saya tidak cemas? Anda sudah melihat betapa menakutkannya anak ini, bukan? Jika kita melewatkan kesempatan ini dan dia tumbuh beberapa tahun lagi, bahkan jika saya ingin membunuhnya, saya takut saya tidak akan mampu melakukannya. Tidak, aku harus keluar dan mengejar mereka, meskipun hanya secara kebetulan. Tianzu, tidak bisakah kau diam sejenak dan biarkan aku menyelesaikan perkataanku? Jika kau bergegas keluar seperti ini, kau tidak akan bisa membalaskan dendam muridmu dan menyelamatkan muka. Kau mungkin malah akan kehilangan muka juga. Tetua Xie Lu meraung marah. Guru Tianzu terkejut, emosinya yang meluap-luap tiba-tiba mereda. Teguran tajam Xie Lu membuatnya menyadari bahwa dia memang telah kehilangan jati dirinya beberapa hari terakhir ini. Katamu, Tianzu, jangan khawatir, anak itu tidak akan lolos dari genggaman kita. Kata Xie Lu tiba-tiba. Guru Tianzu tiba-tiba terkejut. Apa maksudmu, Tianzu? Menurutmu apa yang selama ini kuandalkan sehingga aku memiliki ketelitian yang begitu tinggi dalam mengawasi sekte dan membuat penilaian yang akurat? Tanya Xie Lu sambil terkekepelan. Bukankah seharusnya kau seorang ahli peramalan? Kau kan orang yang cerdas sekali, ya? Ada apa? HMPH, seorang jenius bermulut manis? Kau pikir aku dewa hanya karena aku pintar? Apa itu? Guru Tianzu tampak bingung. Tiba-tiba, Xie Lu merogoh jubahnya dan mengeluarkan seekor burung hitam kecil, seukuran telapak tangannya, yang muncul di tangannya. Apa ini? Sang elang pengunci jiwa tanpa bayangan, binatang dari binatang luar biasa. Sambil memandang burung hitam kecil itu, Xie Lu menghela napas. Alasan mengapa aku mampu membuat penilaian yang begitu akurat selama bertahun-tahun sebenarnya adalah karena burung itu. Jangan remehkan hanya karena ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Bakatnya luar biasa tidak dapat dirasakan oleh jiwa ilahi, dan tidak ada fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Maksudmu? Ekspresi terkejut muncul di mata Tianzu Zhenren. Benar. Aku telah secara paksa menanamkan jiwanya ke dalamnya dan menjadikannya sebagai pelayan iblis. Selama berada dalam jarak tertentu, aku dapat mendengar dan melihat apa yang dapat didengar dan dilihatnya. Terlebih lagi, di bawah alam penempaan meridian, bahkan jika berada dalam jarak 10 meter, sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Aku tidak melebih-lebihkan, tapi pernah suatu kali, makhluk itu berada 100 meter di belakang pemimpin sekte selama setengah jam tanpa dia sadari. Namun, aku tidak berani membiarkannya mendekat. Sekuat itu, bahkan pemimpin sekte pun tidak bisa mendeteksinya. Guru Tianzu tampak terkejut lagi. Hei, tentu saja. Namun, ini bukanlah fungsi paling ampuh dari elang pengunci jiwa tanpa bayangan, fungsi terhebatnya adalah pelacakan. Siapapun yang sengaja ditargetkannya, seberapa jauh pun jaraknya, ia dapat merasakan jejak aura jiwa ilahi mereka, mengunci target, menemukan arah umum mereka, dan semakin mendekat, menjadi semakin akurat, dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Xie Lu berkata dengan angkuh, 2 hari yang lalu, aku secara khusus menyuruhnya mengawasi Zheng Fuyun. Kalau begitu, cepatlah, kata Guru Tianzu dengan cemas. Ayo, sayang. Dengan sentuhan lembut, elang pengunci jiwa tanpa bayangan milik Xie Lu langsung melesat ke langit, seketika berubah menjadi garis hitam dan menghilang ke angkasa. Guru Tianzu kembali tercengang. Elang pengunci jiwa tanpa bayangan terbang begitu cepat sehingga sama sekali tidak mengeluarkan suara. Tidak heran. Ayo, kita ikuti. Elang pengunci jiwa tanpa bayangan memiliki arah umum. Saat mereka berbicara, Guru Tianzu dan Xie Lu melayang ke langit. Xie Lu merasakan arah elang pengunci jiwa tanpa bayangan dan hendak mengejarnya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak tajam, "Siapa di sana?" Hampir bersamaan, kekuatan spiritual di sekitar Guru Tianzu melonjak, dan dia juga merasakan aura yang sangat kuat melesat ke arah mereka seperti kilat. Sesosok bayangan berkelebat, dan tiba-tiba sesosok berhenti di depan mereka. Raja Elang Seribu Ilusi. Raja Elang, apa kabar? Xie Lu menghela napas lega saat mengenali seseorang yang dikenalnya. Hubungan mereka dengan Raja Elang Seribu Ilusi dari Sekte Dewa Ilusi tidak terlalu baik maupun buruk. Setelah bertukar basa-basi, tepat ketika ketiganya hendak pergi,
Raja Elang Seribu Ilusi tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, apakah ada seseorang bernama Zheng Fuyun dari Sekte King Luo Anda yang datang ke sini? Bagaimana kau tahu? Apa yang kau inginkan darinya? Xie Lu mengerutkan kening. Jadi, dia benar-benar datang ke sini? Katakan padaku, di mana dia sekarang? Raja Elang Seribu Ilusi mengangkat alisnya yang panjang, dan janggut serta rambutnya langsung berdiri tegak. Setengah jam kemudian, ketiga makhluk perkasa di alam laut jiwa Raja Elang Seribu Ilusi, manusia sejati pilar surgawi, dan Xie Lu terbang bersama menuju arah barat daya. Namun, di depan mereka, ada seekor burung hitam kecil yang samar-samar terlihat, terus-menerus mengoreksi arahnya. Di langit, Ye Feng menunggangi kucing harimau bersayap awan, terbang dengan cepat menembus awan. Saat itu, Ye Feng tiba-tiba merasakan penyesalan. Seharusnya dia tinggal di Sekte King Luo 1 atau 2 hari lagi untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Luo Luo. Namun, karena Luo Luo sudah mengatakan hal-hal itu, dia merasa malu untuk tinggal lebih lama. Setelah meninggalkan Sekte King Luo, Ye Feng mempertimbangkannya sejenak dan kemudian bersiap untuk kembali ke sektenya. Hampir setahun sejak Ye Feng pergi berlatih. Dia sedikit rindu rumah dan agak lelah. Namun, imbalannya sangat besar. Jika instruktur Liao dan Cai tahu bahwa kultivasiku tidak hanya menembus alam transformasi roh, tetapi juga ke tingkat kedua alam transformasi roh, bukankah mereka akan sangat terkejut? Dengan kekuatan Ye Feng saat ini, selama dia kembali dan berkultivasi dalam pengasingan untuk sementara waktu, dia dapat bepergian keliling dunia dengan bebas. Ye Feng berencana mengajak Cai jalan-jalan setelah pulang ke rumah, lalu pergi bersama Cai ke Tanah Kuno Naga Hitam untuk mengikuti kompetisi peringkat Naga Hitam. Bepergian adalah tugas yang sangat melelahkan. Di punggung kucing harimau bersayap awan, Ye Feng berpikir, tersenyum, dan membuat rencana. Ye Feng sangat puas dengan hasil perjalanan pelatihan ini, kecuali satu pertanyaan yang masih belum bisa dia mengerti. Itulah tentang bola naga meraj. Ketika kultivasi Ye Feng masih berada di alam induksi roh, lapisan segel kedua di dalam mutiara naga ilusi tampak hampir jebol. Namun sekarang kultivasi Ye Feng telah mencapai tingkat kedua alam transformasi roh, lapisan segel kedua di dalam mutiara naga ilusi masih berada di ambang jebol, tanpa perubahan yang signifikan. Ini seperti hanya tersisa satu lapisan kertas untuk menembus jendela, tetapi sekeras apapun Anda mencoba, Anda tidak bisa melewatinya. Mungkinkah menembus sisa terakhir dari segel kedua ini membutuhkan metode khusus? Ye Feng mengerutkan kening, berpikir keras. Ye Feng menyimpulkan bahwa dominasinya saat ini dan kemampuannya untuk menonjol dari yang lain sebagian besar disebabkan oleh mutiara naga ilusi. Jika bukan karena mutiara naga ilusi yang mengenalinya sebagai tuannya dan memberinya kemampuan untuk memahami bahasa hewan, Ye Feng memperkirakan bahwa dia mungkin masih berjuang di antara murid-murid inti Sekte Qiyun, apalagi menjadi murid sejati. Ye Feng telah dengan penuh harap menantikan perubahan yang akan terjadi setelah mutiara naga ilusi dibuka untuk kedua kalinya, tetapi penantian ini tampaknya sudah di ambang pintu. Tiba-tiba, Ye Feng merasakan sesuatu yang kabur di depan matanya saat bayangan gelap melintas di kejauhan. Hal ini segera membuat Ye Feng waspada. Setelah menunggangi kucing harimau bersayap awan selama 3 hari berturut-turut, Ye Feng telah meninggalkan kerajaan Dewa Ilusi dan menjelajah puluhan ribu mil ke kerajaan asal pedang. Sekte Pedang Yuan dari Kekaisaran Pedang Yuan berharap mereka bisa melahap Ye Feng hidup-hidup. Jadi, begitu Ye Feng sadar, dia melepaskan indera ilahinya sepenuhnya untuk merasakan sekitarnya. Jika dia secara tidak sengaja dikenali dan kemudian dikepung, Ye Feng akan berada dalam masalah. Begitu dia melepaskan indera ilahinya, ekspresi Ye Feng berubah drastis. Dalam indera ilahinya, ia merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat dengan cepat mendekati Ye Feng. Dilihat dari intensitas aura yang dirasakannya, jarak antara mereka pasti tidak lebih dari 20 mil. Sial, bertemu dengan seseorang yang sedang bepergian ke arah yang sama. Setelah mempertimbangkannya, Ye Feng berinisiatif mengubah arah, dan penyesuaian itu cukup signifikan. Beberapa puluh tarikan napas kemudian, ekspresi Ye Feng berubah lagi. Ye Feng merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang kuat itu berubah arah saat dia mengubah haluan, dan sekarang mengejarnya. Mereka mengincar saya? Tidak, ada lebih dari satu, ada 3. Ekspresi Ye Feng berubah drastis. Sambil berpikir sejenak, Ye Feng mengeluarkan beberapa inti iblis tingkat rendah berlevel bumi dan memberikannya kepada anak harimau bersayap awan itu. Sambil berkata, semangat, bersiaplah untuk bekerja. Dalam sekejap berikutnya, tubuh kucing harimau bersayap awan tiba-tiba tenggelam, turun dari awan. Hampir bersamaan, bayangan gelap melintas di depannya, dan 3 aura energi spiritual yang dahsyat di belakangnya juga jatuh. Harimau bersayap awan, yang bermarga Ye, benar-benar kau. Suara Raja Elang Seribu Ilusi, sambil menggertakkan giginya, langsung terdengar. Pada saat yang sama, Ye Feng, yang telah melihat apa yang terjadi di belakangnya, juga sangat terkejut. Sekitar 12 atau 13 mil di belakangnya, ketiga ahli alam laut jiwa, Raja Elang Seribu Ilusi,
manusia sejati pilar surgawi, dan Shielu, mengejarnya dengan semburan kekuatan spiritual. Apakah itu kamu? Tuan-tuan, mari kita kepung dia. Kali ini, aku pasti akan membunuh bajingan ini untuk membalas dendam atas kematian muridku. Raja Elang Ilusi Seribu meraung. Aku juga. Tatapan Guru Tianzu menjadi dingin, dan dia meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Begitu melihat ketiganya, keringat dingin langsung mengalir di dahi Ye Feng. Untungnya, dia menemukan mereka lebih awal. Kalau tidak, tanpa perintah Ye Feng, kucing harimau bersayap awan mengepakkan sayapnya, dan sejumlah besar energi awan berkumpul, seketika meningkatkan kecepatannya dari lebih dari 3.000 mil per jam menjadi kecepatan maksimum 4.500 mil per jam. Mencoba melarikan diri? Tidak mungkin. Pelarian hantu. Pada saat raungan itu terdengar, sosok Raja Elang Seribu Ilusi tiba-tiba berkelebat dan menghilang begitu saja. Ketika Raja Elang Seribu Ilusi lenyap begitu saja, hati Ye Feng berdebar kencang, dan perasaan yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul di dalam hatinya.